Yang kelima ini adalah pengalaman hati. Akhirnya karena memakan buah kuldi, turunlah ke dunia, ke akal logika, agar kita memahami kehidupan ini dan kita mau kembali ke yang sejati. Jadi skenario-nya itu begitu Bapak Ibu, skenario ilahi itu ceritanya itu seperti itu. Tapi Adam Hawa diturunkan ke alam dunia itu bukan laknat, tapi rahmat. Sebenarnya Adam, Hawa, buah kuldi, iblis dan surga itu apa sih? Mari kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Jadi cerita Adam, Hawa itu sebenarnya adalah menceritakan diri kita sendiri. Jadi cerita di dalam diri kita. Adam itu adalah ruh. Terus Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk kan di dada, di sini, di dekat jantung gitu loh. Berarti apa? Hawa itu adalah percikannya ruh. Jadi Hawa itu sumbernya dari ruh. Jadi Adam itu adalah ruh memercikan dirinya, jadilah Hawa. Dan Hawa itu adalah jiwa. Jadi hakikatnya Hawa itu adalah jiwa. Adam, Hawa berada di surga, itu maksudnya adalah ruh dan jiwa yang masih murni. Masih murni, belum terkontaminasi. Dalam diri kita ada pohon kuldi. Apa sih pohon kuldi? Pohon kuldi itu adalah ego. Makanya dalam ceritanya, kalau dalam film-filmnya ya Bapak Ibu, itu iblis itu melekat atau mengikat buah kuldi dan membisiki sang Hawa atau sang jiwa. Jadi iblis itu membisiki sang Hawa agar mau memakan buah ini. Sedangkan pohon kuldi, buah kuldi itu adalah ego. Dalam diri kita ada ruh, ada jiwa, ada nafsu, ada ego dan surga batin yang damai dan sebagainya. Nah, di sini sang iblis itu mengiming-imingi, wah itu enak lu, itulah maksudnya apa? Memperdaya sang jiwa yang tadinya jiwanya murni, jiwanya ini kesadarannya hanya untuknya, beribadah hanya untuknya, akhirnya tergoda memakan buah kuldi, keegoan. Akhirnya egonya menyatu dengan jiwa. Akhirnya sang jiwa yang tadinya murni, umpama ibadah hanya untuknya, hidup hanya untuknya, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, intinya semua hanya untuknya. Tapi karena sudah terpengaruh oleh nafsu dan memakan buah kuldi atau sang jiwa ini terkontaminasi oleh ego, sehingga yang tadinya ibadahnya untuknya jadi ibadahnya untuk egonya, sholatnya untuk egonya, puasanya untuk egonya, berbuat kebaikan untuk egonya. Jadi melekat kepada ego. Jadi sang jiwa melakukan sesuatu itu untuk ego, bukan untuk dia. Ini tanda bahwa kita telah memakan buah kuldi, karena buah kuldi adalah keinginan-keinginan yang mengatasnamakan ego. Kan ada ayatnya, tidakkah engkau melihat manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya? Lah inilah yang disebut dengan jiwa memakan buah kuldi. Jadi kesadaran ruh, kesadaran jiwa itu sudah terkontaminasi oleh keinginan-keinginan,
sehingga banyak sekali keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Waduh, jadi lagunya Nobita. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Adam itu adalah roh yang murni, Hawa itu adalah jiwa yang murni, berada di surga. Ini masih murni, masih tenang, damai dan sebagainya. Tapi ingat, dalam diri kita ada nafsu yang suka menggoda, dan nafsu ini menggoda Hawa agar Hawa mau memakan buah khuldi, mau yang tadinya ingin ibadahnya hanya untuknya, karena sudah memakan buah khuldi terpengaruh oleh bisikan iblis, akhirnya ibadah dan segalanya untuk egonya sendiri. Seperti kita yang tadinya kita nggak bisa apa-apa karena kita dipisahkan oleh Tuhan, kita nggak punya apa-apa karena kita dititipi oleh Tuhan. Yang tadinya murni, akhirnya karena memakan buah khuldi jadi mengaku ini punyaku ego, ini milikku, miliknya milik ego. Jadi ada kesombongan, ada iri, ria, intinya ada sifat-sifat negatif. Itu yang dimaksud memakan buah khuldi. Jadi buah khuldi di sini itu adalah ego. Jadi sang jiwa ini sebenarnya, Adam dan Hawa ini sebenarnya nggak boleh mendekati buah ego ini. Tapi karena ada bisikan, sehingga Adam dan Hawa, roh dan jiwa yang berada dalam diri kita terpengaruh, akhirnya mendekati pohon keegoan ini dan malah makan. Setelah makan, di situ kan dalam ceritanya telanjang, auratnya nampak. Lah, yang disebut auratnya nampak ini apa? Jadi yang tadinya murni terus nggak murni nih, ibadah karena egonya, berbuat baik karena egonya, akhirnya terbongkar gitu loh. Terbongkar. Setelah sudah terbongkar atau tersadarkan gitu loh. Setelah sudah tersadarkan, ternyata selama ini hidupnya untuk egonya sendiri, berbuat kebajikan untuk egonya sendiri, beribadah untuk egonya sendiri, akhirnya terbongkar atau sadar. Nah, maksud dari auratnya terbuka atau terlihat itu adalah sadar, akhirnya melakukan pertobatan gitu loh. Nah, melakukan pertobatan dalam ceritanya apa? Setelah auratnya terbuka, Adam dan Hawa menutupi dengan daun surga. Lah, daun surga inilah yang disebut dengan pertobatan. Menutupi dosa-dosanya karena sadar telah berbuat dosa, akhirnya diperbaiki. Yang tadinya banyak dosanya sekarang berbuat amal baik. Yang tadinya mungkin males-malesan untuk beribadah, sekarang rajin beribadah yang tujuannya untuk Tuhan. Jadi daun surga di sini itu adalah pertobatan dan memperbaiki diri, mendekat kepada Tuhannya, memohon ampun dan sebagainya. Jadi yang disebut dengan aurat terbuka terus ditutupi dengan daun surga itu sadar, cahaya kesadaran sudah menyadarkan, sehingga berbuat kebaikan lagi yang murni. Kalau yang tadi kan berbuat kebaikan untuk egonya, beribadah untuk egonya. Intinya ya contoh ginilah, ibadah yang katanya lillahi ta'ala tapi ternyata agar ini agar itu, supaya ini supaya itu, yang untuk kepentingan ego. Tapi akhirnya cahaya ilahi itu menyadarkan, di situ melakukan pertobatan, yaitu yang disebut dengan auratnya ditutupi dengan daun surga. Jadi cerita Adam, Hawa, pohon buah khuldi, iblis, dan surga, ini semua ada di dalam diri kita. Yaitu Adam adalah ruh, Hawa adalah jiwa, ada nafsu yang untuk menguji jiwa ini ternyata
sang jiwanya tergoda oleh nafsu sehingga sang jiwa mendekati buah kuldi, pohon buah kuldi atau keakuan ego, dan akhirnya memetik buahnya atau keinginannya gitu loh. Jadi pohon buah kuldi itu adalah ego, sedangkan buahnya adalah keinginan. Itu tadi lagunya Novita, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Itu keinginan atau buah kuldi. Sehingga yang tadinya berada di surga akhirnya kan diturunkan ke dunia. Maksudnya apa sih? Tadinya dalam rasa tenang, damai, bahagia dan sebagainya, akhirnya turun. Yang tadinya di hati ini kan pengalaman tadi. Yang 5 ini adalah pengalaman hati. Akhirnya karena memakan buah kuldi, turunlah ke dunia, ke akal logika, agar kita memahami kehidupan ini dan kita mau kembali ke yang sejati. Jadi skenario-nya itu begitu Bapak Ibu, skenario ilahi itu ceritanya itu seperti itu. Tapi Adam Hawa diturunkan ke alam dunia itu bukan laknat, tapi rahmat. Karena itu skenario ilahi, agar ada kehidupan di alam dunia ini, agar ada cerita kehidupan di alam dunia ini. Itu Bapak Ibu. Jadi Adam, Hawa, nafsu, ego atau buah kuldi, surga, inilah pertama nih di hati, akhirnya diturunkan ke alam dunia, alam akal logika, dan jadilah Adam secara raga, Hawa secara jiwa, nafsu ada di dalam diri setiap pribadi, ego pun ada di dalam diri setiap pribadi. Itu akhirnya melakukan perjalanan untuk kembali kepada rasa tenang, damai, bahagia, yang pada akhirnya nanti pun melanjutkan lagi kembali kepada yang sejati. Jadi pertama Adam dan Hawa itu ada di batin kita. Adam adalah ruh, Hawa adalah jiwa, iblis adalah yang menguji keimanan sang jiwa, ego adalah keinginan atau keakuan rendah, surga adalah hati atau rasa. Dan turun ke alam dunia, ya kita menjadi manusia. Jadi kita semua ini adalah Adam yang terlahir menjadi manusia, yang melakukan proses perjalanan hidup untuk mengenal diri dan kembali kepadanya, sehingga kita akan menjadi wayang-wayangnya. Jadi di sini Adam secara tadi hakikatnya adalah bab hati, tapi secara syariatnya adalah bab raga. Adam adalah raga, Hawa adalah jiwa, ego adalah keakuan diri, ego, buah kuldi adalah keinginan, nafsu adalah sistem dalam diri kita yang untuk menguji jiwa, apakah jiwa mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti kehendak ilahi. Jadi Adam itu siapa? Adam adalah batinnya adalah rohani, syariatnya adalah raga pribadi masing-masing. Hawa itu siapa? Hawa itu adalah sang jiwa dalam setiap diri. Nafsu ada di dalam diri, ego ada di dalam diri, buah kuldi keinginan ada di dalam diri. Jadi sebenarnya ini menceritakan diri pribadi masing-masing. Dari kisah yang tercatat tertulis, kita ambil hikmahnya, kita pelajari untuk mengenal diri. Oh, ternyata Adam Hawa itu ada di dalam diri pribadi masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Jadi buah kuldi itu adalah keinginan. Pohonnya adalah ego. Ego dibungkus oleh iblis atau nafsu. Itu sehingga tadinya tenang di surga, damai dan sebagainya, akhirnya turun ke alam dunia. Di sini melakukan perjalanan lagi. Di alam dunia ini melakukan perjalanan lagi. Begitu Bapak Ibu.